Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia, sukses apapun yang kamu harapkan ya bisa menjadi kenyataan, amin. Dan kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini juga belum tentu resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja. Selebihnya buang dan bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain juga bisa cek di beranda ya, atau list video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini tema kali ini adalah sosok orang yang masih merindukan kamu. Kita akan lihat siapakah dia orangnya. Sosok orang yang masih merindukan kamu ya. Ada apa di sini? Energi dia untuk saat ini ya. Oke, di sini itu salahku, tapi aku menyalahkan kamu. Kemudian di sini kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melupakan kamu. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Oke, di sini aku merasa sosok ini dia merasa bahwa sebelumnya yang terjadi antara kamu dan dia itu awalnya dia menyalahkan kamu karena kamu gitu. Ya, masalah yang terjadi antara kamu dengan dia itu karena kamu gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, setelah kalian nggak komunikasi, putus gitu ya, nggak kontekan lagi, nggak ada hubungan lagi. Nah, ini banyak hal yang dia sadari gitu, sehingga di sini dia sadar salah dia, kesalahan dia gitu. Tapi dia menyalahkan kamu karena ya di sini kan ada dia merasa bahwa sulit untuk melepaskan kamu ya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melepaskan kamu. Oke, tidak mudah. Kamu bukan seseorang yang mudah dia lepaskan. Kamu bukan seseorang yang mudah dia lupakan. Makanya energinya dia masih merindukan kamu saat ini gitu ya, atau sampai detik ini gitu. Ya, sosok ini masih merindukan kamu. Oke, jadi dia itu ada penyesalan yang dia rasakan karena sebenarnya salah dia tapi menyalahkan kamu. Dia nggak mencoba untuk baik sama kamu ya, atau kayak baik-baikin kamu lagi, atau mencoba untuk bujuk kamu dulu itu gitu ya, atau mempertahankan kamu, tapi lebih ke menyalahkan kamu gitu loh ya. Jadi kayak masih impulsif, nggak dewasa gitu lah ya. Dan disitulah ketika sudah nggak ada lagi baru dia sadar, oh ternyata ini salahku ya, bukan salah dia gitu ya. Jadi ada kesadaran dialah gitu loh. Bisa evaluasi ya, ketika dia mengevaluasi ulang apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, itu baru dia dapat melihat ya, oke, ternyata sikap kamu begitu tuh karena dia begini gitu, karena kesalahan dia gitu ya. Awalnya dia nggak nyadar gitu, dia malah menyalahkan kamu gitu atas, jadi kayak nggak mencoba memahami sikap kamu gitu loh, atau nggak memahami kamu itu marah kenapa gitu, enggak, tapi kayak lebih ke dia melihat sesuatu yang kamu lakukan itu sebagai suatu kesalahan kamu gitu, bukan dari sebab akibat gitu ya, atau kayak karena dia melakukan ini kamu jadi begini, itu dia nggak melihat seperti itu gitu. Kayak dianggap, mungkin sikap kamu kayak dianggap berlebihan seperti itu ya, sehingga dia mungkin lebih ignore gitu, lebih mengabaikan kamu, nggak peduli dengan itu semua dan malah menyalahkan kamu seperti itu ya. Dan di sini dia juga merasa bahwa ternyata kamu itu orang yang lebih dekat ya, orang yang lebih dekat dari siapapun gitu. Kamu itu lebih dekat dari siapapun. Kamu itu orang yang pernah datang di dalam hidupnya dia, yang paling dekat gitu ya, melebihi siapapun. Jadi kayak dia merasa ya, mungkin dengan mantannya dia itu nggak sedekat itu gitu loh dengan kamu gitu. Dan dengan kamu itu benar-benar dia merasa dekat gitu. Orang yang merasa dekat itu kan biasanya bisa melakukan apapun ya, maksudnya gini, melakukan apapun tuh terasa kayak biasa lah gitu loh ya,
kayak kamu dengan adik kamu, dengan keluarga kamu, nah istilahnya kayak gitu, itu kan deket ya. Jadi kamu bisa marah, kamu bisa jujur jadi diri kamu sendiri gitu loh istilahnya. Itu tidak ada batasan atau tidak ada rasa malu, katakanlah seperti itu. Jadi kayak lebih aware gitu loh. Nah di sini dia baru sadar gitu loh, ya kamu itu orang yang paling dekat dengan dia gitu. Dia kayak ya dengan kamu dia bisa marah, bisa melakukan ini itu gitu tanpa merasa malu gitu istilahnya ya, tanpa merasa harus dia tahan-tahan gitu. Seperti itu baru dia sadar. Mungkin dengan yang lain itu dia tidak cukup terlalu ya. Contoh nih, kalau misalkan dia punya masalah, mungkin dengan yang dulu-dulu sebelumnya itu mungkin dia tidak terlalu bicara gitu ya, tapi dengan kamu mungkin dia bisa bicara, bisa terbuka gitu loh. Jadi dia bisa kayak menunjukkan sisi-sisi dia yang mungkin dianggap lemah gitu ya. Nah itu tuh hanya bisa dia tunjukkan gitu dengan kamu gitu. Mungkin dengan mantan-mantan dia sebelumnya itu dia nggak pernah seperti itu gitu ya. Dia kayak masih menjaga diri kayak gitu ya, atau menjaga diri maksudnya ya menyembunyikan gitu loh, tidak terlalu terbuka seperti itu ya, tidak terlalu jujur gitu loh. Tapi dengan kamu mungkin enggak gitu, dia bisa nunjukin kelemahan dia kayak gitu, bisa menjadi dirinya sendiri lah, katakanlah seperti itu gitu. Dan ya namanya orang paling dekat ya, jadi itu nggak mudah dilepasin gitu, nggak mudah dilupain, nggak mudah dilepasin. Nah ini yang dirasakan oleh orang ini sama kamu, orang yang merindukan kamu ini gitu. Kemudian kita lihat ya sosok dia seperti apa, ciri-cirinya. Aku merasa orang ini orang yang baru-baru putus dengan kamu ya. Baru-baru putus dengan kamu. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu itu ya, putusnya ada beberapa di antara kamu, nggak semua ya. Itu kayak nggak ada kata putus gitu ya. Mungkin kamunya diam, dia diam, silence gitu. Kemudian kebablasan, dan di sini di pikiran kalian masing-masing ya udah hubungan ini udah nggak ada gitu. Karena aku juga ngerasa di sini kayak kamu mau menghubungi dia juga kayak nggak berani, dia mau ngubungin kamu juga nggak berani gitu. Ada keraguan di diri kalian masing-masing gitu. Di sini ada Three of Wands soalnya. Ada energi menunggu, menanti gitu. Jadi bisa situasinya tuh kayak gitu ya. Tapi di sisi lain sudah mengklaim gitu kalau hubungan ini udah nggak ada gitu. Oke, dan karena di Three of Wands ini juga orang yang kayaknya udah siap untuk melepaskan gitu ya, udah melepaskan gitu loh, udah kayak maju satu langkah gitu loh ke depan gitu ya. Tapi dapat belajar dari situ gitu. Makanya di sini ada kesadaran bahwa oh ya itu salahku, tapi aku menyalahkan dia kayak gitu. Oke, dan aku juga melihat di sini mungkin ada perbedaan kota, pulau atau negara ya. Dan aku juga merasa di sini orang ini tipe-tipe orang yang selalu punya berpikiran terbuka gitu ya, berpikiran terbuka, pandangannya ke depan, wawasannya juga luas gitu ya, bukan orang yang berpikiran sempit di sini. Dan dia selalu punya rencana gitu, dia selalu punya rencana, baik berencana untuk masa depan atau apapun itu gitu ya. Di sini dia selalu dia rencanain gitu loh ya. Kemudian di sini ada Four of Cups. Oke. Kita lihat lagi. Ada Knight of Cups. Oke, di sini aku melihat di Four of Cups ini, aku melihat seseorang ini mungkin saat ini lagi banyak melamun ya,
situasi dia mungkin lagi banyak melamun, dan juga orang yang aku nggak bilang dia mengisolasi diri ya, tapi kayak lebih ke nggak terlalu ini sih, keluar-keluar gitu, enggak orang ini ya. Atau mungkin ya ada perenungan yang dia lakukan di sini. Oke. Dia masih melamunkan kamu kalau aku lihat di sini. Bahkan di sini aku melihat ya, kalaupun saat ini dia ada tawaran cinta baru gitu ya, kayak dideketin seseorang, itu tuh dia kayak orang yang nggak minat gitu loh ya, karena tadi juga ini temanya adalah seseorang yang masih merindukan kamu kan, seseorang yang masih merindukan kamu. Jadi dia ini bisa dibilang juga tipe orang yang sebenarnya tidak mudah tergiur gitu ya, tidak mudah tergiur dengan hal-hal baru atau katakanlah cinta baru gitu loh, seperti itu. Ya walaupun di sini ada Knight of Cups yang kesannya mungkin kayak playboy, player, playgirl gitu ya. Tapi di sini aku melihat seseorang ini kalau itu bukan maunya gitu ya, inginnya itu dia juga enggak gitu loh, enggak akan main-main gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Oke. Makanya di sini aku bilang tadi bahwa mungkin dia saat ini ada tawaran cinta baru yang datang gitu loh, tapi dia kayak enggak deh gitu, kayak orang yang apa ya, enggak minat gitu loh. Ya istilahnya tuh kayak enggak minat, kayak dia entah ngerasa hidupnya bosan gitu, bukan bosan dengan orang lain enggak, tapi kayak dia ngerasa kayak jenuh, bosan gitu ya. Kalaupun dengan cinta baru ya, cinta baru datang itu kayak orang yang nggak minat, pokoknya nggak berminat gitu loh, kayak udahlah. Nah istilahnya tuh kayak gitu, kayak orang yang enggak lah gitu, seperti itu ya, kayak nggak tertarik gitu loh, istilahnya tuh seperti itu ya, kayak nggak tertarik gitu loh. Walaupun mungkin kamu ngerasa ya, kalau misalkan kamu ada stalking dia atau apa gitu ya, nah mungkin kamu ngerasa kesannya dia udah happy, udah bahagia, atau mungkin udah jalan dengan seseorang gitu. Itu enggak, itu hanya kayak tampilan luar dia doang gitu loh. Ya karena di sini aku ngeliat dengan adanya Knight of Cup ini, dia ini tipe orang yang mungkin ya, beberapa di antara mereka itu yang ini memiliki energi kayak mudah deket gitu loh dengan siapapun gitu, bahkan mungkin juga disenangi lawan jenis gitu, karena cara bicaranya atau pembawaan dia gitu yang humble gitu ya, istilahnya tuh seperti itu, mudah dekat atau mudah disenangi gitu, atau mudah disukai gitu loh, istilahnya seperti itu. Tapi dia tidak, kalau di dalam soal asmara atau cinta itu, kalau bukan inginnya dia atau keinginan dia itu, dia enggak gitu loh ya. Jadi bisa kayak dibilang kayak tampilan luar dia memang seperti itu gitu ya, tapi dalamnya enggak gitu, karena dia lebih mengikuti perasaan dia gitu loh, lebih mengikuti ya, kalau dia cinta ya dia akan sambut gitu, kalau dia enggak cinta ya enggak. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan di sini aku melihat sosok ini seseorang yang di sisi lain ya, tampilan luar ya, mungkin orangnya romantis. Kalau dengan kamu dulu, mungkin dia pernah sering ngasih kamu bunga, mungkin sering memperlakukan kamu dengan cara yang romantis gitu ya, karena di sini aku melihat seseorang ini orang yang romantis. Mungkin dia sering ngajakin kamu dinner, makan malam, jalan-jalan atau apa gitu ya, pokoknya yang kesannya itu romantis gitu ya, kayak orang pacaran orang muda-muda gitu loh istilahnya. Walaupun mungkin kamu sudah berusia ya, mungkin usia kamu sudah 30 tahun ke atas gitu ya, tapi di sini jiwa romantisnya itu tuh nggak berubah gitu ya, dia tetap orangnya tetap romantis gitu ya, berlaku manis gitu, sweet gitu orangnya ya, seperti itu. Dan mungkin dia seumuran dengan kamu gitu ya, dan juga di sisi lain itu
tampilannya ya, stylenya gitu ya, entah dari cara berpakaian atau rambutnya gitu ya. Ini orang ini nggak terlalu mencolok ya, tampilannya tuh sederhana biasa aja, tapi dia rapi gitu dan menarik, bener-bener menarik gitu loh. Dia punya pesona tersendiri di sini, seperti itu, gaya dan pesona sendiri. Yang penting dia kayak rapi gitu loh, kesannya tuh rapi ya. Mungkin dia suka bercanda gitu ya dengan kamu dulu, suka bikin kamu tertawa gitu ya. Mungkin juga suka banget gombalin kamu, tapi aku nggak ngelihat seseorang ini gombalnya terlalu bener-bener gombal banget, enggak ya. Tapi kayak lebih apa yang dia katakan itu, walaupun terkesan kayak mungkin kamu dengarnya kayak lucu gitu ya, sok romantis gitu ya, enggak, tapi itu memang real gitu loh. Kalau dia mengatakan ke kamu sesuatu itu memang real gitu, itu kayak sesuatu dari dalam hatinya gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya ciri-ciri dari orang ini, zodiaknya. Siapakah dia ya? Seseorang yang masih merindukan kamu ini. Oke, di sini ada Pisces, ada Libra dan juga Leo, dan Scorpio dan juga Taurus ya. Tapi ini nggak jadi patokan ya. Ada Pisces, Libra, Leo, Scorpio, Taurus. Ini untuk zodiak dia. Dan untuk inisial dia di sini kita lihat. Ini inisial untuk nama depan ya, nama panggilan dia. Oke, di sini ada K. Oke, di sini ada M, ada S, ada Q, ada L, dan juga ada I. Oke. Misalkan nih ya, K ya. Aku ambil K ya. Misalkan nama dia Koko, Kiko, Kiki, kayak gitu ya. Itu bisa nama depan, nama belakang, atau nama tengah dia ya untuk nama asli. Tapi bisa juga itu nama panggilan dia yang bukan nama aslinya ya, kayak nama samaran, atau dia punya panggilan lain lah gitu di luar nama aslinya. Oke, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.